kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir pada pagi hari ini berkaitan dengan kunjungan lapangan berkaitan dengan penggunaan sumber daya air atau air permukaan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui sejauh mana berkaitan dengan penggunaan air dikaitkan dengan rencana Perda penggunaan sumber daya air di Jawa Barat. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Pansus bahwa fokus kali ini secara mungkin dapat kami sampaikan secara kewilayahan sungai sebetulnya masuk ke wilayah sungai BBS Citarum atau kewenangan pemerintah pusat. Hanya saja yang menjadi berbeda di sini bahwa penggunaan air permukaannya itu bersumber dari irigasi kewenangan provinsi, sehingga pengambilannya itu bagian dari sistem daerah irigasi kewenangan provinsi. Jadi berkaitan dengan perizinannya pun tentu saja memohon izin ke pemerintah provinsi, dalam hal ini ke DBMPTSP dan juga Dinas Sumber Daya Air. Untuk penggunaan memang untuk bahwa air permukaan yang digunakan di sini karena memang untuk kebutuhan industri tentu saja bukan sebagai media tapi digunakan sebagai bagian dari proses produksi, artinya dimanfaatkan, dikonsumsi gitu. Dan setelah selesai tentu saja setelah selesai penggunaan kemudian dikembalikan lagi setelah melalui proses pengolahan air memastikan bahwa tidak ada pencemaran akibat proses industri ini. Nah, untuk pemakaiannya kurang lebih sekitar, kalau dari izin sih sekitar 30 liter kurang lebih. Untuk pemakaian mungkin nanti dan hal berikutnya mungkin nanti akan disampaikan dari pihak manajemen berkaitan dengan penggunaan air di PT Indo-Pasifik ini. Mudah-mudahan dari sini bisa memberikan gambaran terkait dengan penggunaan air permukaan, walaupun dari sisi kewenangan sebetulnya kewenangannya bukan kewenangan WS-nya bukan kewenangan provinsi. Mungkin nanti untuk WS kewenangan provinsi akan kita coba arrange lagi, mencari lokasi yang memang kalau wilayah kewenangan provinsi itu tentu saja menjadi lebih komprehensif gitu. Jadi bahwa pengolahannya itu pemberian izin bukan hanya sekedar izin, tapi juga kita tentu saja menghitung dari sisi konservasi maupun dari sisi mitigasi daya rusak airnya, artinya lebih komprehensif. Kalau dari irigasi kan sebetulnya hanya kayak kita pasang air minum di rumah, tapping selesai gitu. Kita tidak berpikir tentang besarnya gitu, tentang catchment area seperti apa dan sebagainya. Itu mungkin sebagai pembuka dari kami. Selanjutnya mungkin Mangga dan Pak ya. Mungkin dari saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wassalatu ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati anggota Pansus, yang kami hormati Pak Kadis PSDA, yang kami hormati dari pihak manajemen. Yang sebelumnya kami memperkenalkan diri, Pak, itu saya Yusuf Maulana, Wakil Ketua Pansus, yang kebetulan Ketua Pansusnya Pak Marzuki sedang sakit sehingga tidak bisa hadir. Ya, dari fraksi PKS. Yang berikutnya, Mangga Pak Dadi. ini Pak Pipi, Mangga. Apa? Diperkenalkan diri. Kalian apa diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fikri Budi Oktiawan dari fraksi PKS Dapil Jabar 6 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Rohanadi, fraksi Gerindra, Dapil Cirebon Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zulkifli Caniago dari fraksi Partai Demokrat, dapilnya SMS.
bisa WA-an Subang sedang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Samsul Hidayah, fraksi Golkar, dapilnya Jabar 6 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Purnatania dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kabupaten Bandung, Dapil asli Majalaya. Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Utami Herman dari fraksi Partai Nasdem, Dapil Indramayu Cirebon. Nggak pakai Indramayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olina Rusdinawati, fraksi Gerindra dan Jabar 5 Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih teman-teman sekalian yang pihak manajemen yang sebetulnya anggota fraksi ada 27, tapi yang hadir hari ini hanya beberapa orang karena ada keperluan hadir. Saya ingin menyampaikan bahwa kami dari DPRD menyatakan bahwa ini adalah sebagai tanggung jawab konstitusional kami untuk memastikan bahwa pengelolaan air dan pemanfaatan air permukaan dilakukan secara adil, berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Itu yang ingin kami karena ini adalah sebuah perusahaan yang nanti kita lihat ke lapangan seberapa banyak nanti air yang dipergunakan oleh perusahaan ini, dan termasuk juga limbahnya yang terbuang dari sini tidak mencemarkan dan tidak merugikan masyarakat. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain yang kami ingin tahu nanti seberapa banyak debit air yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini sehingga tidak mengurangi kepentingan untuk masyarakat. Pansus ini juga Bapak Ibu sekalian, para manajemen, ini kalau nggak salah ada 16 bab, 60 pasal ini, dan itu juga selain untuk kepentingan, pansus ini kepentingan untuk ekonomi, yaitu industri, dan juga ini juga berkepentingan juga bagaimana pansus ini menyelamatkan air permukaan untuk bisa dipakai oleh non perusahaan. Artinya tidak hanya perusahaan saja yang bisa memakai, tetapi juga ibu rumah tangga dan perumahan-perumahan yang lain juga harus kebagian dan airnya tidak tercemar. Oleh sebab itu kami sengaja berkunjung ke perusahaan ini ingin mengetahui seberapa besar pemakaian air dan bagaimana pemanfaatan limbahnya yang nanti yang akan kembali lagi ke sungai yang dipakai. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya silakan untuk memaparkan, dan teman-teman sekalian nanti kalau ada yang bisa disampaikan di sini, dan kita juga titik kedua diterimanya setelah zuhur sehingga ini bisa dipercepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama dan kapasitasnya karena memang kita baru pertama kali ketemu gitu Pak ya Bu, dan saya bersyukur sekali alhamdulillah bisa langsung bersilaturahmi. Kami perusahaan tekstil dengan nama jelas PT Indo-Pasifik, itu kami skalanya skala lokal dan ekspor. Untuk sejauh ini ekspor kita masih di Timur Tengah. Ini di samping saya, maaf saya perkenalkan dulu, ini Pak Iwan Pelamboyan. Beliau selaku factory manager yang ada di kami. Beliaulah orang kedua setelah bos. Jadi beliau ini gitu Pak. Dan saya perkenalkan juga di belakang ada Pak Iman gitu. Nah ini yang berdiri, Pak Iman ini adalah orang yang paling bertanggung jawab Pak Bu, masalah air yang di belakang, dari air bersih atau yang biasa kita sebut IPA sampai dengan IPA.
pengolahan air limbah. Beliaulah yang bertanggung jawab. Gitu. Kaitannya dengan pertama kali saya dapat WA dari Pak Sani, itu kami kaget, Bapak Ibu, kok anggota dewan yang ke kami gitu Pak. Kami mau menolak, takutnya ada masalah apa, dipikir pabrik kami bermasalah. Kami welcome, insya Allah, karena secara aturan main kita sudah mengikuti. Kaitannya dengan masalah SIPA, itu memang perizinannya per 2 tahun sekali, itu kita sudah jalankan. Dan sejauh ini lumayan mudah Pak, kalau menurut kami Pak ya, lumayan mudah sekali karena sifatnya online. Jadi pertama kali dokumen yang mereka minta kita lengkapi semua Pak. Sebelum kita upload ke OSS, itu secara manual langsung dicek sama pihak PSDA. Kita kirim ke mereka dulu, mereka cek, kata mereka oke Pak, aman, kurang, kita perbaiki, sudah oke, kita langsung bisa upload. Setelah kita upload, kita udah tinggal menunggu saja Pak. Nanti dari sistem OSS itu memberitahu Pak ini kurang lengkap, langsung kita perbaiki lagi, sudah perbaiki kita upload lagi, tidak lama kurang lebih mungkin dalam waktu 2 bulanan lah, 12 bulan izin itu sudah langsung bisa keluar Pak. Alhamdulillah. Kalau masalah perizinan sejauh ini lumayan mudah, menurut kami lumayan mudah. Tapi mungkin yang kalau bisa kami inginkan, kalau bisa ya jangan 2 tahun lah Pak, 10 atau 15 gitu Pak. Terlalu dekat gitu Pak. Dan selebihnya mungkin saya tadi sudah sempat dengar gitu kaitannya dengan kunjungan bapak-bapak semuanya, ini akan menyangkut masalah peraturan daerah kaitannya masalah penertiban air sungai ini, betul Pak ya. Harapannya nggak cuma secara administrasi yang harus kita benahi gitu Pak. Hal-hal lain itu pun banyak. Hal-hal lain itu banyak, baik lingkungan, ya baik, ya begitulah gitu. Air di kita itu airnya dingin, tapi situasinya panas Pak. Situasinya panas. Apalagi di Majalaya. Ibu maaf Ibu yang dari Majalaya tadi Ibu sama Bu maaf. Bunia di Majalaya itu Bunia ya. Lumayan gitu situasinya, lumayan panas gitu. Ya harapannya dengan nantinya dibentuknya perda dan aturan ini bisa membawa aturan yang di luar apa namanya ya? Di luar syarat-syarat yang ada lah gitu. Demi kenyamanan ya kami perusahaan supaya bisa berjalan lancar dan supaya bisa langgeng istilahnya seperti itu, karena memang 99,9 perusahaan tekstil itu ada di air. Ketika air itu nggak ada, selesai kita Pak, tutup kita gitu. Jadi harapannya dengan adanya ini ya supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Harapan kami perusahaan seperti itu. Terima kasih atas kunjungannya buat bapak-bapak semuanya. Kami bahagia, kami senang bisa dapat dikunjungi, intinya itu Pak. Dan kami siap kalau nantinya Bapak akan kunjung ke belakang untuk melihat fintech yang ada di kami. Mungkin itu saja Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Pak siapa namanya? Mas Sunarko, itulah pentingnya kami datang ke beberapa lokasi ini ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan itu mengenai air permukaan. Mungkin bisa diperbaiki di peraturan perda yang akan datang. Kami butuh masukan-masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Biasanya tadi jangan 2 tahun atau 10 tahun. Ini kita kaji, mungkinkah itu bisa 10 tahun atau jadi 5 tahun, dasar hukumnya apa, sehingga sangat mungkin. Nah itulah pentingnya kami, termasuk juga keluhan-keluhan dari masyarakat. Kalau memang ada pasal-pasalnya yang bisa itu, atau mungkin juga kami bisa kirim ke Bapak draftnya. Mungkin ada yang pasal atau Bapak yang bisa masukkan pada kami untuk diperbaiki di nanti dengan biro hukum. Itu mungkin kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada pendalaman sebelum kita ke lapangan. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kadis, pimpinan Pansus, pimpinan dari PT Indo-Pasifik serta rekan-rekan Pansus dan seluruh staf yang mendampingi. Yang ingin kami tanyakan yang pertama, dalam pemanfaatan air sekarang ini apakah ada pengenaan tarif Pak? Sekarang ini Ada Pak. itu besarannya
berapa, kemudian cara perhitungannya seperti apa, dan bagaimana selama ini pihak Pemda dinas di dalam melakukan monitoring. Apakah ada semacam meteran atau bagaimana, ya saya kurang paham karena bukan orang teknik kan. Tolong dijelaskan perhitungan tersebut, dan itu ditagikan setiap periode berapa lama Pak? Bulan sekali. Ya, itu yang kami minta ya, langsung kepada kas atau bagaimana sistemnya. Itu mungkin pimpinan pertanyaan dari kami. Mau langsung jawab atau 3 orang? Langsung aja nggak apa-apa. Pertanyaan aja. Nggak, soalnya ini maaf, Bapak tidak mencatat pertanyaannya, Pak. Kalau tidak mencatat, kan jadi kabur. Berapa pertanyaan, Pak? Yang apa yang ke-1? Yang ke-1, penggunaannya menggunakan meter air atau tidak, pola pencatatannya seperti apa, terus dari segi pihak dinasnya itu seperti apa, Pak? Monitoringnya. Nah, jadi mana kalau bisa Bapak catat pertanyaan, kami akan termin supaya Bapak bisa full jawab berikutnya. Ya, turun pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marco, Iya, Pak. Pak Iwan. Iwan, mohon penerimaan. Saya kira ya kita bersyukur di satu sisi ada perusahaan yang ternyata ekspor. Saya juga nggak tahu tadi. Saya tukang mancing Pak, bisa mancing ke Ciparai. Jadi nggak jauh-jauh amat sebetulnya perusahaan. Izin online. Saya kira OSS salah satu hal yang ditempuh untuk memang tujuannya menyederhanakan proses supaya menghindari negosiasi pada saat tatap muka. Dan salah satunya di situ OSS. Ya Pak Hadis. Jadi nggak ada lagi istilahnya 86 di darat. Masa Pak Nako dan kawan-kawan mengurus perizinan. Ini kami bersyukur Pak Nako memanfaatkan itu secara baik dan benar. Cuma bahwa ada beberapa catatan, saya kira benar tadi disampaikan Pak Pansus. Harusnya tadi saya berasumsi draft raperda ini mungkin tolong disampaikan soft copy aja, saya kira kirim, nanti mungkin minta kontak personnya dikirim. Kita akan masukkan seperti apa dari Indo-Pasifik maupun perusahaan atau lokasi-lokasi tempat kunjungan kita. Kan sebenarnya itu kirim kita dengan datang ke lapangan. Itu yang kedua, soal izin. Nah, izin panjangnya 2 tahun. Ini regulasi. Kalau tadi permintaannya 10-15 tahun, saya kira ya sah-sah saja permintaan. Cuma tolong dipahami juga biasanya ada regulasi yang tidak bisa kita lepaskan. Kalau ada undang-undang dari atas, kita juga buat perda itu Pak nggak boleh melawan undang-undang. Denda di perda maksimal 50 juta. 6 bulan. Itu sudah ditentukan semua. Regulasinya begitu. Kecuali memang ada hal-hal yang di luar itu. Jadi tolong dipahami. Ketiga, soal lingkungan. Lingkungannya baik-baik saja tapi panas. Biasa Pak. Nah, itu sebabnya sebenarnya kami berharap termasuk Indo-Pasifik mengalokasikan dana CSR untuk lingkungan. Ini kan di provinsi cuma 300-an perusahaan saja. Terakhir saya dapat 300-an perusahaan saja yang ditol CSR ke provinsi. Ini sebenarnya bagaimana? Kan peran kawan-kawan juga perusahaan swasta untuk mempunyai andil dalam pembangunan di Jawa Barat. Itu kalau toh tidak masuk ke kas daerah, tapi paling tidak lingkungan tempat bapak-bapak berusaha ini jangan sampai tadi menciptakan suasana panas. Biasanya salah satunya karena nggak ngurus lingkungan. Kan ada kewajibannya dari margin yang dimiliki ada sekian persen harus disisihkan untuk lingkungan. Nah kalau itu dipenuhi, saya yakin RT, RW, kepala desa di sini, kepala SM beda cerita. SM bukan terima ke bapak, minta ke saya juga. Kemudian soal tadi karyawan, tadi saya tanya soal kaitannya dengan karyawan. Saya mau tanya Pak, dari sekitar 400 karyawan itu berapa persen tenaga lokal di mana? Karena saya tahu pasti tenaga lokal bukan orang sini, tapi karyawan di tingkat pekerjaan, kita nyebutnya pekerja
yang menggunakan seragam kaos biasanya, karena mereka jarang pakai dasi seperti itu. Berapa persen dari 400.000 yang merupakan tenaga kerja lokal? Jadi kan kaitannya dengan kearifan lokal, supaya tadi sebenarnya salah satu upaya meredam itu semua, salah satunya saya dulu ketua buruh, jadi saya tahu psikologi perusahaan seperti itu. Saya berhadapan dengan manajemen. Saya kira itu Pak dari saya. Sekali lagi terima kasih. Enggak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus 11, seluruh anggota Pansus yang saya hormati, Bapak-bapak dari PT Indo-Pasifik yang hadir, alhamdulillah. Saya nggak banyak sebenarnya ini. Cuman yang pertama, memang menarik ini Pak Iwan ya, pabrik tekstil menggunakan air permukaan. Ya, artinya di sini kalau menurut saya ini kan baru dikatakan plus ya, biayanya plus gitu ya. Karena setahu saya kan di fuel saya pakai. Tapi alhamdulillah karena posisinya sekarang di hulu ya, trennya ya mungkin bisa saja. Tapi kalau menggunakan air yang di daerah Karawang mungkin repot itu kelihatannya ya. Tapi menggunakan hulu, jadi Pak Ardiki saya sangat percaya bahwasanya masih bagus ya. Ya, pertanyaan saya mungkin sudah terjawab tadi sama Pak Iwan. Kalau ngambil deep well, izinnya yang sulit. Betul ya? Betul. Jadi menggunakan air permukaan, alhamdulillah. Tetapi yang kedua ini catatan saya nih punten, yang seperti saya mendetailkan pertanyaan dari Pak Fikri tadi, ya masalah debit yang diambil. Kalau catatan yang saya terima ini kan debitnya 37 liter per detik, ya. Tetapi kalau meter kubik per bulan cuma 30.300. Itu hitungan saya mungkin 95.000 meter kubik per bulan. Soal angkanya jauh sekali. Nah, ini berkaitan betul Pak Dikir ya dengan masalah perizinan saya kira. Kalau izinnya sekian, artinya volume fullnya itu ya sekian ya, itu kan hitung kali. Kaitannya dengan pajak 37 liter kali 60 kali 60 kali 24 kali 30. Nah itu ketahuan semua kan gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan masalah lingkungan. Kalau dulu punten pimpinan ya, dulu kita juga pernah Komisi 4 kunjungan ke sini berkaitan dengan masalah lingkungan, terkait dengan masalah yang sampai oleh Pak Dadi tadi, masalah CSR dan sebagainya. Ini banyak dulu permasalahan air ya, daerah-daerah di lingkungan. Nah ini dengan PT Indo-Pasifik ini gimana? Ada masalah atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah ya. Itu perlu juga dijelaskan tuh Pak. Iya. Karena berkaitan pasti yang datang ke kantor Dewan itu masalah-masalah seperti itu. Ya, ini yang harus kami antisipasi bisa. Ya, untuk juga kita bisa membahas rancangan perda ini kan mungkin perubahan ini ya. Perubahan evaluasi ya. Jadi tentu kita perlu masukan dari pengusaha, dari pihak-pihak yang sangat berkepentingan terkait dengan kebijakan dari provinsi terkait dengan masalah lingkungan nanti. Nah, ini saya kira tolong kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, mangga silakan saja diberikan masukan-masukan kepada kami pansus nanti ya, panitia pansus. Antisipasinya ya, tolong ini masalah-masalah seperti ini kita antisipasi dari sekarang. Dan yang terakhir saya kira ini ya kami berterima kasih ya sudah bisa diterima. Mudah-mudahan lancar, makin hebat ini ekspornya tidak hanya ke Timur Tengah itu kok angkasa segala macam ekspornya. Sekarang lagi ngerintis ke Amerika. Oh, Indonesia, alhamdulillah. Saya kira dulu itu sangat dikenal ya, tekstil di Indonesia sangat luar biasa. Iya, kita mau balikan lagi. Terakhir dengan kalah sama negara utara sedikit. Iya, orang jauh. Ya, jadi yang seperti itu kita bangkitkan lagi semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus 11 dan anggota Pansus yang saya hormati dan saya sampaikan dari PT Indo Pasifik dan Pak Iwan dan dari langsungnya didampingi dari Kepala Dinas PSDA beserta jajarannya Spesial ya telur. Salam kenal Pak, saya orang sini asli Pak Iwan ya. Tadi benar yang disampaikan oleh teman-teman. Iya, Pak. Tadi kalau berbicara perizinan kan tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita berbicara pendapatan Pak Diki ya, kayak permukaan ini kan salah satu pendapatan tingkat provinsi Jawa Barat juga selain memang pajak kendaraan motor ya. Cuman memang kalau kebetulan saya kan di Komisi 3 Pak Iwan yang berkaitan dengan ya tanah Komisi 4. Kalau nggak salah ikut dulu ya. Jadi berkaitan dengan pendapatan. Jadi memang kalau kita berbicara dari pendapatan air permukaan ini kan sampai sekarang belum maksimal Pak. Ya, makanya tadi Pak Fikri berbicara mengenai tarif gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin nanti Komisi 3 juga bisa datang ya. Sebenarnya tarif itu perhitungannya bagaimana sehingga memang pendapatan di tingkat provinsi karena kalau kita berbicara Jawa Barat banyak industri yang memang memanfaatkan air permukaan ya. Jadi kita pengen tahu perhitungannya seperti apa berkaitan dengan tarif pemanfaatan air permukaan. Terus yang kedua, betul Pak Majalaya ini kan sebetulnya karena kita memang dilewati oleh Citarum ya. Majalaya itu kan dulu Pak Dadi terkenal dengan Kamas. Kota dolar. Dolar. Iya. Artinya bahwa memang industri berkembang di Majalaya salah satunya karena memang ada Sungai Citarum. Karena apapun itu industri kan tidak akan bisa jauh dari air. Gitu ya, salah satunya PT Indo Pasifik makanya bisa berdiri di Majalaya. Nah, yang pengen kita tahu Pak, sebenarnya selain berbicara tarif tadi Pak Dadi sudah ungkapkan, sebenarnya apa sih yang memang dilakukan oleh PT-PT khususnya Indo Pasifik dalam rangka memperbaiki lingkungan? Ya, apakah CSR itu ada? Karena kalau kita berbicara Pak Diki daerah irigasi ya, air permukaannya dipakai tapi daerah irigasinya kan di Jawa Barat Pak Dadi ya sangat memprihatinkan ya, anggarannya terayah tapi padahal iya betul Pak, betul tadi Pak Diki kepala dinas ya bersama bukan iya nggak ada Pak, kalau nggak ada kecil gitu ya. Jadi padahal kan pemanfaatannya memang diambil salah satunya oleh industri. Yang pengen saya tahu sebenarnya fokus industri terhadap perbaikan lingkungan selain bayar tarif setingkat provinsi Jawa Barat itu seperti apa bentuk CSR-nya? Apakah memang ada dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan hulunya atau misalnya daerah irigasinya? Kalau itu kan daerah irigasi Wanir ya Pak ya? Iya betul. Wanir ya. Kan Wanir juga selain industri juga kan pasti usahawan ya banyak walaupun memang pertanian, walaupun memang sekarang terus oke pertanyaannya itulah jangan sampai daerah Wanir ini harus terus kita jaga karena pasti akan rugi juga terhadap industri kalau Wanirnya juga tidak baik-baik aja dengan irigasinya. Itu bentuknya seperti apa itu selain memang tadi hanya tarif saja ya. Mungkin karena memprihatinkan lah daerah irigasi di Jawa Barat dari segi anggaran dan juga sebagainya. Sebenarnya Pak Pimpinan alangkah baiknya bagusnya selain ke industri kita juga bisa menghijau daerah air permukaannya daerah DI Wanir. Tapi kalau ada waktu sih, karena kalau sekarang kan ke Sipatek ya. Ini lanjut ke lapangan dulu. Ya maksudnya tidak ke DI-nya kan kita ya. Harusnya kita lihat air permukaannya seperti apa, sumbernya seperti ya, ke industrinya juga seperti apa. Mungkin itu Pak Iwan, Pak Neto, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin Pak Diki, Ya, Bu. pikiran Pansus dan teman-teman juga Pak Iwan dari Indo Pasifik ya. Saya ingin bertanya sedikit Pak tentang ini kan sumber air yang diambil oleh Indo Pasifik ini dari satu sumber air atau sungai yang sama atau berbeda titiknya. Terus kemudian apakah selama berjalannya operasional pabrik pernah nggak Pak ada dampak lingkungan dalam hal ini misalnya mungkin kalau ada masyarakat pertanian ternyata airnya mereka suplainya kurang gitu loh karena tersedot sebagian ke pabrik gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu terjadi upaya apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan yang satu lagi yang ingin saya tanyakan adalah ini air bagaimanapun kalau digunakan terus menerus tanpa ada ekosistem atau pengembalian supaya sumber air tetap berjalan gitu ya, ekosistemnya ada nggak Pak upaya-upaya dari perusahaan terkait misalnya daur ulang air yang ada di lingkungan perusahaan atau upaya lainnya gitu, supaya sumber air di wilayah perusahaan ini juga tetap bisa seimbang secara ekosistem. Mungkin itu aja. Terima kasih. Izin yang pamungkas yang hormati pimpinan Pansus Persahabatan yang saya hormati para DPR seperti jalan yang saya duduk dengan Indo Pasifik ya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan mengenai limbah ya. Dikatakan bahwa limbah itu zero residu, entah itu logam ataupun apa lainnya ya Pak ya. Yang menyatakan limbah ini zero residu apakah dari perusahaan saja atau ada lembaga lain yang apa? Cek, ikut iya. ngecek itu maksudnya. Iya. Atau memang pernyataan ini oleh lembaga lain atau memang perusahaan sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah zero residu seperti itu. Kemudian ya sama CSR juga kegiatan apa yang perusahaan lakukan untuk CSR ini mengenai sumber mata airnya, karena kan itu kebutuhan yang paling utama ya untuk industri ini. Sejauh mana penjagaan sumber mata air ini mungkin dari hulu sampai hilirnya dan juga kemudian limbah dari pabrik sini apakah masih aman digunakan oleh masyarakat yang tadi disampaikan zero residu itu, apakah betul-betul aman digunakan masyarakat baik itu ke pertanian maupun ke rumah tangga, penggunaan rumah tangga. Kemudian masalah izin, nah, tadi Bapak sampaikan kalau bisa nggak 2 tahun gitu kan. Apakah memang setiap izin diperbarui ini ada surveillance juga? Kenapa harus lebih dari itu? Apakah apa yang menjadi keberatan dari perusahaan sampai baiknya tidak 2 tahun? Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil Pimpinan. Pak Narto, saya mau konfirmasi satu hal. Siapa? Ini kan ada pos yang harus membayarkan pajak air permukaan. Betul. Saya mau tahu, ada nggak pos di luar itu yang informal nggak masuk negara? Singkat pertanyaannya, barangkali ada kaitan dengan dilakukan. Kalau ada, tolong jelaskan dengan kaitannya sederhana sama dengan WA yang masuk ke semua nomor handphone. Nah, saya kira kita harus fair supaya nggak salah kami mengambil kebijakan. Karena kebijakan diambil dengan data yang salah, dasar yang salah, kebijakannya saya bisa pastikan salah. Betul Pak. Nah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, sudah lengkap kiranya pertanyaannya. Mungkin ada satu yang saya ingin sampaikan. Menurut teori katanya 1 kali meter kain itu membutuhkan 20 sampai 200 liter air.
Itu yang saya ingin dapatkan informasi berapa produksi di tempat ini, maka kita akan bisa mengalihkan kebutuhan air sesungguhnya dari TO20 sampai 200 meter air liter per KM itu. Jadi masa itu aja mungkin namanya pasti mengalihkan. Oke, mungkin bisa kami jawab, nanti bisa dibantu oleh Pak Imam atau Pak Iwan buat penambahannya. Dan mohon maaf jika ada kelewat pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa diulang lagi. Mungkin bapak-bapak atau ibu mengingatkan ke kami, Pak, yang ini belum dijawab, seperti itu. Mungkin yang pertama kaitannya dari Pak Fikri tadi, itu untuk monitoring, itu biasanya kami komunikasinya ada pihak dari pihak dinas, Pak. Untuk saat ini biasanya sih lebih kepada angka meter air, itu per akhir bulan biasanya mereka minta, kita catat, dan kita bahkan sampai dengan kita fotokan, Pak. Jadi di meter air itu kan ada angkanya, Pak. Itu kita foto dan kita langsung laporkan. Dan itu jadi bahan untuk kita bayar pajak. Gitu. Melalui meter air. Dan meter air ini juga per 1 tahun ketika kita akan perpanjang, kita tera lagi, Pak. Kita pastikan kondisinya meter air ini baik dan benar. Gitu. Kalau untuk hitungannya seperti apa, itu biasanya sih sudah ngikutin apa yang jadi standar pihak dinas, Pak. Pihak dinas memberikan standar, mungkin kalau ada kenaikan pun biasanya pun konfirmasi ke kami, dan kita pun mengikuti hal itu. Pengawasannya sih mereka dari pihak dinas PSDA itu biasanya sering datang ke kami sebulan sekali, ya sekedar biasanya cuma ngecek, kontrol dan ngobrol. Kalau meteran kan instrumen Bapenda kali ya? Gimana, Bu? Kalau yang tali kan Bapenda kan? Iya, betul, yang menentukan. Bukan PSDA lagi? Bukan, itu kita udah kita ikutin aja. Istilahnya biasanya kita ada grup, Bu, memberitahu kenaikannya dan seperti apa perhitungannya, biasanya lewat situ kita biasanya dasarnya. Dan di setiap bulannya pun ada penagihan dalam bentuk kwitansi seperti itu. Terus selanjutnya, kenapa minta izin itu dilebihkan daripada 2 tahun? Sebetulnya sih, Bu, Pak, kita tidak ada masalah gitu. Tapi lebih kepada senggangnya agak lumayan ditambah lah gitu maksudnya. Kalau secara perizinannya sih nggak begitu ada banyak masalah sih, Bu, karena memang kan udah perulangan ya. Kalau di kami kan memang perpanjangan jatuhnya, bukan bikin baru lagi. Tapi secara syarat sih hampir sama seperti kayak buat baru, walaupun itu perpanjangan. Tetap ada surveillance-nya. Ya, betul, Bu, betul. Bukan karena biaya. Biaya nggak ada. Biaya nggak ada, Pak. Karena sifatnya online, itu jalan lancar, nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Dan kalau menurut kami itu mudah sekali dan gampang lah. Maksudnya ketika ada dokumen yang kurang, mereka memberitahu Pak Narko, ini kurangnya ini perbaiki. Kita kirim kembali, dicek kembali, kata pihak SBA-nya oke, ya udah kita langsung upload ke OSS, sudah tinggal tunggu izin keluar. Untuk selanjutnya, untuk CSR, Bapak mungkin ya tahu sendiri gitu ya, orang sama-sama orang kayak gitu, orang lapangan. Apalagi bicaranya orang serikat, jadi saya tahu persis vokal dan dalam. Nah, itu CSR-nya, Pak, kita berjalan. Jadi di kami khususnya di Majalaya dan di Desa Biru, ini mohon maaf bukan saya ngebuka atau kayak gimana, Pak ya. Ini intinya saya sih ngebuka buat kepentingan semuanya lah. Ketika ini berjalan dan sesuai, ya kebaikannya buat semua perusahaan, buat semua karyawan gitu. Sebetulnya di kami itu dikelola oleh pihak desa, Pak. Oleh desa. Oleh pihak. Boleh tahu buka dapur sedikit berapa nilai? Gak apa-apa, Pak ya. Maksudnya takutnya ya gitu, Pak ya, namanya manusia takutnya nggak profesional akhirnya. Sampai ke itu. Masuk ke mikrofon. Oh gitu. Jadi begitu, Pak, ada mitra air yang memang di setiap bulannya kita memberikan. Angkanya sih lumayan besar ketimbang kita harus bayar pajak ke negara. Lebih besar daripada pajak negara. Lebih besar pajak untuk LSM ketimbang untuk negara. Tepatnya bukan LSM, pihak desa. Ya, tanda kutip lah. Bentukan desa. Mitra CAI. Betul. Mitra saya. Apapun namanya saya kira. Kalau mitra tema resmi tuh. Resmi. Permintaannya yang resmi. Permintaannya. Angkanya itu yang akhirnya jadi masalah sih sebetulnya, mah gitu ya. Ada sampai 2 kali lipat dari pajak yang diberikan. Ya. Sampai 2 kali. Jadi pertama, maaf Pak, jadi yang bulanan ada, yang mingguannya ada,
Hariannya juga ada. Hariannya juga ada, ketika kemarau pun ada. Padahal pajak dibayar sebulan sekali. Betul. Nah itu yang kadang istilahnya Yang naik-naik 20 tahun. Kalau kami sih istilahnya selama perusahaan bisa berjalan lancar, kami nggak ada masalah sih Pak, gitu maksudnya. Tapi kan kadang Produksi. karena memang kita butuh itu gitu. Ketika kita ngelakuin itu Untuk pengamanan Pak. Nah, ini makanya bisik-bisik. Negara terima pajak, tapi kalau pajaknya 20 tahun nggak naik-naik lebih besar buat mitra cai, wajar kalau nggak diamankan negara. Tapi besok sudah terima bayar pajak, saya kira negara wajib hadir untuk mengamankan. Nah itu maksud kami Pak, dengan adanya ini itu Pak. Ada tentara. Harapannya seperti itu. Nanti ada Prabowo timnya turun di sini. Ya harapannya sih jangan nantinya kami jadi masalah Pak gitu. Yang namanya manusia itu ketidakprofesionalitasan itu pasti ada. Kemudian nggak ada. Di mana kontribusi kawan-kawan swasta? Saya dulu swasta juga. Ada kontribusi pada negara. Sehingga kita wajar menuntut pada negara untuk tadi. Sekarang menuntut pada negara lagi kewajibannya. Seharusnya putar Pak ya, namanya kan diputar sedikit nih. Kan namanya juga sosial kontrol ya, untuk responsibility masyarakat lingkungan. Ya salah satu juga pola-polanya yang kita kan punya sumber di hulunya. Bagaimana pengamanan memang tanggung jawab negara sih. Tetapi tidak ada masalah. Yang sebagai korporat juga kita punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap keberlangsungan adanya air kan gitu. Jadi ya betul tadi saya sih nggak bisa ngomong sih kalau masalah-masalah Tapi pengeluaran rutin seperti itu. gini ini manfaatnya ada mitra air. Pertama kalau dam rusak, yang pertama terjun siapa? Mereka. Cuman punten Pak Iwan. Kita bicara masalah kesinambungan ini kan begitu ya. Yang namanya air di hulu sumbernya itu kan harus tetap terjaga. Nah itu ya betul. Jangan sampai pada saat musim kemarau limbah yang muncul, kemarau juga habis sama sekali tidak ada. Nah itu. Nanti yang kasihan juga pabrik yang membutuhkannya kan begitu ya. Ya salah satu arahnya CSR itu adalah seperti itu juga. Meskipun memang mitra jaya untuk operasional di lingkungan, tapi sumber yang tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu loh. Bentuknya maka silakan seperti apa. Tapi tetap juga merupakan ini. Makanya kalau saya nggak masuk masalah teknis, harian mungkin zaman juga ada pada di zaman juga ada. Harian aja saya kira ya. Seperti itulah. Tapi ini fakta. Ya yang apa yang ada di lapangan seperti itu. Tapi ingat sih satu aja. Kita berjalan dengan kebutuhan air. Nah kalau saja sumbernya jadi masalah, ini masalah kita. Ya. Kalau kan pemerintah memanfaatkan air permukaan itu sebagai pendapatan, alhamdulillah. Ya meskipun ya punten aja. Kalau saya hitungan saya mah, aduh di bawah banget. Ya benar Pak ya. Saya kira gini, apa izin Pak pimpinan. Saya kira gini. Kalau tadi Pak Iwan berbicara soal yang hadir siapa dari pusat, bagaimana mungkin negara hadir jika kontribusinya memang. Tapi saya konfirmasi, pajak udah naik berapa lama udah naik? 20 tahun. Itu artinya kontribusi pada negara juga kecil. Saya bisa bayangkan sangat amat kecil. Bagaimana mungkin kawan-kawan SDA diwajibkan kita turun? Dewan pasti rewel. Pak Bunten, daerah irigasi Cirasea namanya, ada 53 pintu air. Saya turun 53 pintu air. Kalau jangankan saluran air, pintu airnya aja dari 53 itu yang benar cuma 25. 28-nya rusak. Saya berharap mudah-mudahan Pak Kepala UPT baru sudah memperbaiki. Zaman Pak Denny ketika dia jadi Kepala UPT itu rusak 28, yang benar cuma 25. Ini kan kontribusi pada negara pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau tadi keluar saya berharap kayaknya nggak ada. Diharapkan kan sebetulnya negara hadir melalui kawan-kawan ini. Tapi kalau kontribusinya juga nggak ada, ya jangan salahkan juga pada negara. Kita cuma menentukan pertanyaannya, apa yang sudah kamu berikan pada negara, bukan apa yang kamu terima dari negara. Itu saya kira poin paling penting. Oke Pak, mungkin bisa kami lanjutkan kaitannya dengan masalah mitra air. Jadi memang selama ini alokasi dana untuk itu bahasa mereka untuk yaitu tadi Pak, baik perbaikan, baik CSR, Allah alam lah penggunanya seperti apa. Tapi memang bahasa ke kami seperti itu gitu.
Ya harapannya sih ini ditertibkan gitu Pak, ditertibkan dalam artian perusahaan juga merasa nyaman, pihak desa pun nggak merasa terganggu gitu maksudnya Pak. Yang kita paham lah gimana manusia ketika ada unsur yang menghasilkan di korek-korek ya itu tadi yang kami takutkan gitu. Makanya pentingnya ada Bapak, ada negara itu ya. Semoga ini jadi apa ya? Jadi bahan dan di bahan apa? Perbaikan ke depannya itu maksudnya seperti itu. Yang di Cipakai. Sumbernya di atas. Iya betul, dari yang ke atas. Terus kaitannya masalah air limbah, kita air limbah itu di samping setiap hari kami cek supaya pembuangannya itu sesuai dengan baku mutu Bu. Kita bekerja sama dengan BPPK yang ada di Dayakolot Dayakolot apa? Dayakolot ya. Dia sebulan sekali ngetes ke kita. Jadi apa namanya? Nggak cuman dari kami saja, tapi pihak ketiga pun jalan. Dan yang lebih detailnya lagi, kami punya buyer yang meminta hasil tes limbah itu sesuai dengan skala internasional. Itu namanya tes air limbah JDHC. Dan itu biaya pengecekannya lumayan mahal sampai dengan 80-70-an juta sekali ngecek. Tahun sekali sendiri. Zero compliance ya. Betul. Jadi yang tahunan kami ada, yang bulanan kami ada, yang harian pun kami ada. Dan untuk air limbahnya itu petani kadang pasang paralon sendiri Bu, ngambil karena memang bahasanya ini airnya bagus, kepake jadi nggak mati gitu Bu. Jadi malah tumbuhan itu jadi bagus, nanti Pak Iwan bisa tambahkan untuk tumbuhan, untuk manusia nggak tahu Pak. Karena memang baku mutu air kan masing-masing gitu ya Bu ya. Bentar ya Pak ya. Kalau masalah air limbah tadi, kalau dulu kan yang namanya limbah B3-nya itu kan sudah lumpurnya itu kan sudah gampang. Itu diapain kalau sekarang? Kalau lumpur di kita pengolahannya ada lagi Pak. Bahkan kami sudah membuat izin pemanfaatan itu selat namanya Pak. Ya. Pemanfaatan selat untuk apa? Retribusi atau buat campuran batu bara. Dan ya, itu bisa digunakan di boiler. Kalau dulu itu kan memang oleh pemerintah kampung. Betul, di pihak ketiga. Di pihak ketiganya. Sekarang kan sudah tidak ada yang diambil itu. Masih ada sebagian. Karena sebagian saya tahu Pak, itu dulu ya. Kalau yang sekarang saya kurang tahu persis ya. Karena begini, betul ya Pak ya, yang namanya pabrik tekstil, limbah B3-nya itu yaitu sangat luar biasa besar. Betul. Ya, hasil pengolahan pakai limbahnya. Yang itu dari karung-karung itu angkat biasanya. Iya, betul. Ya, itu yang kalau tadi masalah limbah itu memang itu. Masalah baku mutu limbahnya, COD BOD-nya seperti apa saya sudah yakin ya. Kalau kita turun ke lapangan juga benar Pak Iwan ya. Apalah semua. Ya, gitu ya. Ya mungkin lanjutkan biar tidak terpanjang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pertanyaan Ibu Bapak. Nanti kalau ada yang kurang apa namanya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Iwan. Atau mungkin ingin lebih detailnya lagi gitu. Di lapangan mungkin Pak Iwan mau ditambahkan sebelum ke lapangan, kita sekarang ke lapangan. Boleh. Ini tadi ada yang menarik. Ada yang nanya ada ya. Sumber dari satu titik, betul, dari satu titik. Ya. Hanya ada yang diambilnya di limpahan yang sebelah sana, ada yang di sini di ujung. Tapi itu juga dua-duanya air limpahan. Apa namanya itu? Air buangan. Ya. Nah, terus dengan petani, ada gangguan nggak dengan petani? Kita ini kalau lagi kemarau, mereka itu justru kooperatif dengan kami. Kenapa? Petani di sini juga kan membutuhkan air. Nah, justru yang di prioritaskan itu petani dulu. Petani dulu, malahan sama kita dikasih pompa, pinjam pompa. Karena petani itu sawahnya di atas. Lebih tinggi dari sungai. Karena pembuang. Kan ada pengerupan dari siapa? Pak Gubernur. Ini Pak Kadis. Maaf Pak Kadis nggak kesebut Pak Kadis. Ini yang ngeruknya nih. Tahunya kan ngeruknya tuh. Tahunya kan dari KDM kita ya. Makanya kita selalu karena Pak Kadis. Oh, Pak Kadis ya. Saya terus. Nah, jadi petani itu kita prioritaskan dikasih pinjam pompa buat pengairan. bagus. Pipa berapa? Pipa berapain Pak Iman yang kita kasih ke desa ke petani? Itu mah kalau mereka butuh kita keluarin, kalau nggak butuh ya kita ke dalam Alkon. Kita buat kita pakai selang lagi Pak Iwan. Ya, kebutuhan petani tentang air itu sangat luar biasa.
keluarnya air dari industri itu kadang-kadang ada kandungan yang dibutuhkan juga, ya. Tetapi kita tidak bisa masalah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan terkait dengan masalah baku mutu. Standarnya standar lingkungan hidup, betul. Itu yang paling penting. Itu udah. Ya. Jadi itu yang saya tolong diperhatikan. Ya pasti. Ya permasalahan itu utama saya kira ya. Betul. Kandungan COD, BOD seperti apa itu sudah pasti. Itu mau dikontrol terus. Ya. Itu masalah lingkungan saya kira. Bukan masalah kebutuhan petani. Air yang tidak layak dibuang ke saluran umum dibutuhkan oleh petani. Iya. Kondisinya seperti itu. Gitu loh Pak. Punten. Ya. Nah, jadi mungkin bisa saya tambahkan, jadi buat petani itu Pak, Bu, itu yang atur mitra air. Ya. Jadi dijadwal sama mereka. Jadwal buat petani kapan, jadwal buat perusahaan kapan. Itu udah didata oleh mereka ya. Kalau istilahnya ini salah satu contoh kita aman nyaman aja, ya salah satunya itu. Iya. Kenapa ada mitra air itu? Dan mereka pun dapat itu uang dari pihak mitra air. Karena kan kandungan airnya mengandung itu juga kan Pak. Ya kayak begitulah. Dalam pupuk gitu. Mungkin begitu Pak Ketua. Cukup. Siap. Ibu. Cukup ya. Kita ke lapangan. Setelah itu kita makan. makan lagi ke lokasi kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mangga dibawa air minumnya karena lumayan ke belakang. Lumayan jauh.